pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai dalam. Cukup. Mohon maaf sebelumnya ya, dikarenakan Bapak Ihsan tidak bisa hadir dikarenakan beliau ada keperluan, jadi digantikan dulu sama Bapak Yoga yang mengajar di kelas 4 ya. Oke, anak-anak semuanya hadir? Siapa yang tidak hadir? Ya. Nah, sebelum itu pelajaran apa ya hari ini? Ya, oke. Coba sebelumnya materinya tentang apa? Cahaya bisa merambat. Oke, ada buku paketnya? Ada. Silakan diambil dulu buku paketnya. Semuanya. Ya, sekarang kalian buka buku IPAS-nya halaman 4. Nah, perhatikan semuanya ya. Nah, kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sebelum itu, apakah kalian tahu tidak sumber cahaya yang paling besar? Apa itu? Matahari. Ya. Oke, matahari itu ciptaan siapa? Oke, ingat cahaya itu mempunyai sifat-sifatnya. Yang pertama adalah siapa? Ada yang tahu? Yuk. Apa? Cahaya bisa merambat lurus. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kalian tahu banyak pohon-pohon kan? Itu pohon-pohon itu ketika terkena sinar matahari kan ada celah-celah kecil ya. Nah itu nanti ketika cahaya itu menerangi si pohon tersebut, maka cahaya-cahaya itu akan menembus ke celah-celah tersebut dan menghasilkan cahaya yang merambat lurus. Oke, yang kedua adalah cahaya bisa diapakan? Coba siapa berikan contohnya? Satu. Apa dari? Iya, contohnya. Iya, betul sekali, cermin. Ya. Kenapa? Karena cermin itu bisa memantulkan cahaya. Contohnya misalkan Furqon ketika mau berkaca, kelihatan kan muka aslinya? Apakah ganteng? Apakah kasep? Apakah gemoy? Lebih ganteng? Masya Allah ya. Jadi sifat cahaya yang kedua adalah cahaya bisa dipantulkan. Yang ketiga adalah cahaya bisa menembus benda bening. Contohnya apa? Gelas. Terus apa lagi? Kaca. Apa lagi? Gelas. Apa? Ya, jadi itu bisa menembus benda yang bening. Contohnya senter ya. Contohnya senter kan, senter itu memiliki sumber cahaya. Nah, itu bisa menembus benda bening. Ya, beda dengan kalau benda yang buram, ya tidak akan menembus secara maksimal, akan tetapi ada sedikit kelihatannya. Dan kalau cahaya itu di tempat gelap maka dia tidak akan terlihat ya. Kemudian yang keempat adalah cahaya bisa dibiaskan. Ada yang tahu cahaya bisa dibiaskan? Tahu. Cahaya itu ketika kita melihat itu seperti bisa dibelokkan. Ya, misalkan kita melihat gelas. Nah, kita melihat gelas yang ada airnya, kemudian ada bukan sedotan. Misalkan ada gelas atau sendok ya.
sendok. Nah, dari kejauhan itu ternyata bisa belok kelihatannya ya. Kalau dari dekat, ya mungkin dia tidak belok, tapi kalau dari jarak jauh itu maka akan terlihat belok. Nah, itu namanya dibiaskan. Yang kelima adalah cahaya bisa diuraikan. Ini seperti lihat di gambar ini, lihat. Cahaya putih bisa dibiaskan dan terurai menjadi warna pelangi. Dan yang terakhir adalah ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Misalkan mataharinya sedang bersinar terang menghadap ke wajah Bapak misalkan, maka akan timbul apa di belakangnya? Bayangan. Nah, lihat coba di gambar halaman 7, lihat. Nah, di sini ada bola apa namanya? Bola tenis. Bola tenis. Nah, lihat perbandingan gambarnya. Kenapa gambar pertama itu bolanya itu bayangnya lebih panjang, sedangkan gambar yang kedua itu bolanya itu bayangnya pendek? Bukan seperti itu ya. Apa? Karena tergantung waktunya. Kalau waktunya misalkan siang, maka bayangannya itu akan panjang atau pendek? Pendek ya. Sedangkan kalau menunjukkan waktu asar itu lebih panjang. Karena itu dipengaruhi oleh waktu. Nah, untuk sekarang anak-anak semua, Bapak akan kasih tugas buat kalian. Sekarang buat contoh dari atau benda yang bisa merambat lurus, cahaya bisa dipantulkan, cahaya bisa menembus benda bening, dan juga selanjutnya cahaya bisa diuraikan, dan terakhir cahaya dihalangi dan terbentuk bayangan. Kalian harus tetap hati dan juga tertib. Ya, kita dulu ya, Bapak kesana. Assalamualaikum. Bagaimana, sudah selesai semuanya? Oke, di sini ada latihan soal dari Bapak ya, tadi sudah dituliskan. Pertanyaan pertama adalah sebutkan sifat-sifat cahaya yang kamu ketahui. Tadi sudah Bapak jelaskan ya. Yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan cahaya yang dapat dibiaskan. Yang ketiga adalah pada gambar halaman 7 ada dua gambar yang sama, akan tetapi memiliki bentuk bayangan yang berbeda. Menurut kalian mengapa itu bisa terjadi? Ya, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa gambar yang pertama itu bayangannya pendek, ya. Ya, sedangkan gambar yang kedua adalah bayangannya panjang. Nah, itu disebabkan apa? Ya, itu disebabkan apa? Oke, semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, sebelum dikumpulkan, Bapak ingin memanggil seorang, siapa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Siapa yang bisa? Dari silakan maju ke depan.
Silakan dari bukunya dibawa. Yang bukunya, nah itu dibawa. Oke. Dari pertanyaan pertama, sebutkan sifat-sifat cahaya yang kamu ketahui. Sifat cahaya apa saja? Dibiaskan. Iya, terus? Menaklukkan. Iya, betul sekali. Kebaikan. Iya, betul sekali. Cahaya menambah lurus. Iya, terus? Satu lagi. Yang terakhir cahaya bisa dihalangi oleh benda, oleh terbentuknya bayangan dan juga yang bening. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Teteh Dari. Oke, yang kedua, apa yang dimaksud dengan cahaya yang dapat dihiaskan? Siapa? Bapak jadi saja. Oke, siap. Silakan maju ke depan. Coba lihat papan tulis, apa yang dimaksud dengan cahaya yang dapat dibiaskan? Nah, jadi cahaya itu bisa dibelokkan dengan benda yang berbeda. Sangat bagus sekali. Yang terakhir, nah ini yang terakhir, yang nomor 3 adalah pada gambar halaman 7 di buku IPAS itu ada 2 gambar yang sama, ya, akan tetapi memiliki bentuk bayangan yang berbeda. Menurut kalian mengapa itu bisa terjadi? Ayo, siapa bisa jawab? Rizky. Apa Rizky jawabannya? Karena waktu. Karena waktu. Tepuk tangan. Oke, alhamdulillah pembelajaran ini telah selesai. Sebelum selesai kita akan games dulu sedikit ya teman-teman. Oke, semuanya angkat tangannya. Dikepalkan. Kepalkan dulu. Kemudian pegang kepalanya. Kalau Bapak bilang pegang pundak, pegang pundak. Kalau Bapak bilang pegang hidung, pegang hidung. Oke, siap, tali atas. Dipegang, pegang kepala, pundak. Hati-hati, jangan ada yang salah. Sekali lagi. Kepala, pundak, kaki. Yang salah nanti dapat bukan hukuman, harus menjawab pertanyaan dari Bapak. Siap? Ulang. Kepala, pundak, lutut dan kepala. Kepala, 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 pundak, pundak, kepala, kepala, hidung, telinga. Tepuk tangan. Oke, anak-anak semua yang Bapak banggakan, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Dan ingat, kita akan ulangi kembali sifat-sifat cahaya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, ya, yang 5, yang terakhir. Nah, jadi itulah sifat-sifat cahaya yang harus kita ketahui. Mudah-mudahan di hari ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, dan bisa disampaikan lagi kepada adik-adik kelas kita. Ya, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sekali lagi, meskipun Bapak Ihsan tidak hadir, nanti akan ada guru yang lainnya. Untuk jam pertama ini Bapak yang gantikan, nanti jam kedua nanti ada guru yang gantikan. Mungkin Bapak Eko, mungkin Bapak Sugi yang menggantikan. Ya, paham dulu. Tutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah.